karena ada teman kita yang mau melakukan presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar waktunya, karena Pak Cecep akan melakukan presentasi berkait dengan kegiatan PKG PJOK yang berlangsung selama hampir 3 bulan ya Pak Cecep. Jadi untuk itu mohon Bapak Ibu memperhatikan, dan jika ada hal yang perlu ditanyakan terkait presentasi dipersilahkan ya Bapak Ibu. Nah, itu saja mungkin pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Danau Darin Eskom, kemudian kepada Dewan Guru yang telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya di sini akan mempresentasikan terkait pengalaman belajar saya ketika mengikuti diseminasi PKG PJOK atau mengembangkan kompetensi dasar guru PJOK. Nah, di sini next saya akan mengangkat model membahas materi tentang model pembelajaran sport education atau SEM. Model ini ada di PJOK. Untuk materi yang akan saya sampaikan tentang SEM ini yaitu tradisional, gembira atau gebiar oltrad. Oltrad di sini adalah olahraga tradisional yang dimana olahraganya itu galasin. Di SMP Negeri 1 Cilandak. Next. Latar belakang saya dalam melakukan presentasi ini, mengangkat tema SEM ini, yaitu olahraga tradisional seringkali merupakan bagian integral dari warisan budaya suatu masyarakat. Mereka diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari tradisi, ritual, perayaan. Ini termasuk olahraga yang muncul dari kegiatan sehari-hari seperti berburu atau pertanian yang kemudian diadaptasi menjadi kompetisi. Nah, di sini saya sengaja mengangkat materi galasin, olahraga tradisional, untuk dikembangkan kepada peserta didik supaya mereka bisa memahami tentang budaya yang ada di negara kita ini. Next. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran atau model SEM ini, yang pertama adalah melalui pembelajaran SEM, peserta didik dapat mengenal dan melestarikan permainan tradisional untuk menerapkan gaya hidup sepanjang hayat. Nah, yang kedua, menumbuhkan kesadaran murid terhadap aspek kesehatan dan keterampilan gerak melalui penerapan permainan tradisional. Nah, ini tujuan dari model SEM tentang olahraga tradisional yang dikembangkan di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap mandiri, kreatif, kolaborasi, berbudaya lingkungan sehingga mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Nah, di SEM ini siswa peserta didik itu diberikan keleluasaan untuk mengembangkan olahraga ini di lingkungan sekolah. Dengan gebiar ini peserta didik memberikan peran masing-masing ketika dalam pelaksanaan kegiatan olahraga tersebut. Yang keempat, sebagai sarana dan pengembangan budaya lokal Nusantara Indonesia. Nah, ini jadi sudah saya sampaikan bahwasanya dengan mengangkat oltrad ini atau galasin ini supaya peserta didik bisa mengenang atau memahami budaya-budaya yang ada di negara kita ini. Next.
Nah, dari capaian yang akan saya kembangkan di dalam SEM ini, yang pertama ya seperti modul ajar pasti ada capaiannya. Nah, capaian dari modul SEM ini, model SEM ini, peserta didik mampu melakukan permainan dan melestarikan permainan tradisional. Jadi peserta didik tidak melupakan sejarah, kan di Soekarno pun bilang bangsa yang besar itu bangsa yang tidak bisa melupakan sejarah. Kemudian langkah-langkahnya dari model SEM, pembelajaran SEM ini, yang pertama peserta didik mengenal olahraga tradisional Galasin melalui diskusi kelas, presentasi, termasuk asal usul dan peraturan. Dari sini perlu kita ketahui peserta didik supaya mengenal Galasin itu apa sih? Galasin itu dari mana sih? Nah, dan di sini kita kan dari Sabang sampai Merauke, Galasin itu berbeda-beda bahasanya, tapi olahraganya sama. Kalau di Jawa mungkin gobrak solor, kalau di bahasa Indonesia ini Galasin, kalau di daerah kita namanya permainan galah. Nah, kemudian yang kedua mengadakan olahraga tradisional Galasin dengan menggunakan SEM. SEM tadi ya mungkin kalau di mata pelajaran yang lain tidak ada, kalau di olahraga SEM itu bisa diterapkan karena bisa mengangkat komunitas belajar mereka dengan penerapan atau memberikan keluasan pada peserta didik sehingga mereka bisa mengeksplor dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, peserta didik telah sepakat menentukan permainan ortat atau olahraga tradisional Galasin dengan peran yang akan dilaksanakan. Jadi kalau di sini poin yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator dan pembina. Di sini guru hanya sebagai fasilitator, guru hanya melihat, mengarahkan siswa, dan ini ketika gebiar ini, olahraga tradisional ini diberikan dari skema atau struktur peraturan maupun panitia itu diserahkan kepada peserta didik supaya dia paham mana yang harus jadi wasitnya, mana yang jadi pemainnya, mana yang jadi supporternya, mana yang umpamanya yang menjadi penulis papan skor, penghitung pemenang dan yang kalah dan yang menangnya dari sini. Kemudian next Paruli. Nah, model SEM ini seperti yang kita ketahui di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal yang namanya P5. Ya, ini P5 itu kan ada 7 komponen kalau nggak salah. Tema P5 itu yang pertama Bhinneka Tunggal Ika kalau nggak salah ya. Kemudian budaya hidup, ya. Kemudian muatan lokal. Yang ketiga, yang keempat bangunan jiwa ragaku, kemudian suara demokrasi dan kewelusan dan sebagainya. Nah, di sini kita di sini kita akan membentuk yang mana kombel. Ya, di SMP Cikakak ada yang namanya kombel. Kombel itu komunitas belajar. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Kurikulum Pandang tadi, ya bahwa di SMP Cikakak sudah ada kombel atau komunitas belajar. Di sini struktur kemitraan dalam kombel yang pertama adalah pembina. Pembina udah pasti adalah kepala sekolah yaitu Bapak Undang Harimaya SPD SI PSMI. Kemudian yang jadi ketuanya diserahkan biasanya kalau dalam P5 pelaksanaan gebiar P5 itu yang menjadi ketua adalah kurikulum. Ya, jadi kita harus paham dulu yang jadi ketua itu kurikulum. Jadi Pak Undang tadi di sini ditempatkan sebagai kurikulum dalam kombel pelaksanaan gebiar Ortat Galasin di dalam penerapan P5 tersebut. Ya. Di sini Galasin itu termasuk di dalam
tema P5 bangunlah jiwa raga. Nah, kemudian koordinator, di sini ada koordinator program. Koordinator program itu biasanya itu dipimpin oleh Wakasek Kesiswaan, ya. Wakasek Kesiswaan, mereka Wakasek Kesiswaan itu bisa merangkum keseluruhan siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi kalau ada kita kebiar, otomatis koordinator, ketua koordinator itu adalah yang bisa menginstruksikan semuanya kegiatan ini adalah kesiswaan itu Ibu Yeni Abianisa SPD. Kemudian yang kedua, saya sebagai koordinator. Kenapa saya sebagai koordinator? Di samping saya kesiswaan, saya juga sebagai guru olahraga yang melaksanakan kegiatan olahraga tersebut. Jadi setiap kalau ada kegiatan P5, Bapak Ibu Bapak, ya, itu kalau temanya yang diangkat bangunan jiwa raga, itu berarti saya mitranya dengan siapa? Ya, kalau saya bangunan jiwa raga berarti saya guru olahraga. Nanti siapa nih di dalam yang dilibatkan itu siapa? Ya, di sini mohon maaf cuma ada 3 saya serahkan karena mungkin space-nya terlalu banyak, ya, memakan kolom. Jadi biasanya itu dengan yang pertama adalah guru prakarya, kemudian di situ ada guru IPA bisa dilibatkan di dalam bangunan jiwa raga. Kemudian untuk mengatur situasi dan emosional, karena di sini saya juga pernah belajar tentang situasi emosional peserta didik, bisa dilibatkan dengan ibu BK seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga Pak Prahadipura. Biasanya kalau gebyar P5 itu melibatkan OSIS. Di sini kenapa saya tampilkan Pak Prahadipura? Karena OSIS itu bisa mengkoordinir, bisa diarahkan, jadi bisa mengambil siswa-siswa yang akan dibagi perannya masing-masing di dalam P5 tersebut. Nah, kalau kita angkat kemarin suara demokrasi, berarti koordinatornya, ketua koordinator itu Bu Yeni Aprianisa, ya. Kemudian yang terlibat di dalam suara demokrasi itu yang lebih kompetitif itu siapa? Berarti guru PKM, ya. Guru PKM itu dilibatkan ke sana sebagai koordinator. Di sini 3 nih, 3 itu kita kan ada 3 tingkat, yaitu 7, 8, 9. Nah, ini bisa berbagi peran masing-masing sebagai koordinator. Kemudian di dalam Kombel ada yang namanya pengawas. Sudah pasti guru di SMP Negeri 1 Cikaka ada berapa rombel, otomatis ada yang namanya wali kelas. Di sini bisa dilibatkan wali kelas untuk berbagi peran masing-masing mengarahkan siswa supaya pelaksanaan kegiatan kontra itu bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, next Pak Rudi. Nah, kapasitas sekolah. Selain kita di sini kita sudah membahas tentang Kombel, kemudian latar belakang. Di sini juga kita sebagai SMP Negeri Cikaka ada kapasitas sekolahnya. Kapasitas sekolah itu seperti apa? Kita akan melaksanakan gebyar, otomatis kita harus ada dulu sarana dan prasarananya. Kalau umpamanya sarana tidak memungkinkan, berarti gebyar tersebut diganti dengan gebyar yang lain. Makanya ketika saya angkat kontrak galasin, lapang itu sudah memungkinkan. Kita sudah banyak lapang luas. Yaitu yang pertama kapasitas sekolah harus memiliki halaman atau lapang yang luas untuk pelaksanaan kegiatan kontrak galasin. Kemudian yang kedua memiliki, nah ini sekolah ini memiliki program khusus untuk pembiasaan karakter prestasi dengan baik. Kenapa? Ini dituntut. Kalau seumpamanya lapangnya tidak ada, otomatis kita akan datang ke tempat yang lain, otomatis kita akan mengarahkan siswa dengan susah payah, yang artinya karakternya kurang baik dengan situasi yang akan kita laksanakan itu tersebut. Oke, next Pak Ruli. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana evaluasi. Yang pertama terbagi ada 3 rencana evaluasi. Yang pertama adalah
evaluasi tujuan pembelajaran. Yang poinnya adalah wawancara guru dengan beberapa murid dari berbagai peran. Jadi kita harus tahu dulu, menyampaikan dulu, nih seperti ini peran sebagai wasit. Wasit itu kan ada banyak tuh, ada beberapa wasit, perannya harus tahu dulu, ya. Karena di sini Gebyar otomatis membutuhkan panitia yang banyak. Kemudian refleksi guru di dalam kurikulum, setiap kurikulum juga ada yang namanya refleksi, ya. Refleksi guru di sini ada wawancara guru terhadap perencanaan. Di sini ada perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran. Kemudian evaluasi kinerja tim. Jadi refleksi desain guru dengan murid. Nah, oke. Selanjutnya next, tantangan di sini, ya. Tantangan yang harus kita, di sini ada tantangan, ada solusi. Berarti tantangannya apa nih? Tantangan ini dibalas dengan solusi. Yang pertama tantangannya adalah pengelolaan waktu, ya. Dibalas dengan solusinya memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kenapa ini pengelolaan waktu, kemudian memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ya. Jadi kalau kita lapangnya sedikit di dalam Gebyar tersebut, kita sebelum ditargetkan pokoknya 3 hari. Kalau waktunya tidak memungkinkan, durasinya pun harus disesuaikan. Rata-rata dalam permainan galasing itu paling lama itu 20 menit. Paling lama itu rata-rata 15 menit. Kalau umpamanya dikurangi, bagaimana? Kalau umpamanya dilebihin, bagaimana? Nah, di sini ada pemanfaatan waktu sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, motivasi murid menurun. Kenapa motivasi murid menurun? Ya, nah di sini diberikan solusinya adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk terus memotivasi murid, ya. Siapa yang harus berkolaborasi? Yaitu koordinator pelaksana, seperti saya sebagai guru olahraganya memotivasi kepada rekan sejawat, yaitu guru-guru yang menjadi wali kelas. Sampaikan, ya, berikan motivasi kepada anak tersebut supaya pelaksanaan atau motivasi murid tidak menurun. Kalau umpamanya waktunya seperti ini udah kelelahan dan sebagainya, otomatis akan ada terjadi motivasi siswa untuk berkurang. Oke, selanjutnya Pak. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian, paparan atau presentasi yang saya sampaikan terkait dengan diseminasi program WKG Kurtijoka yang mengangkat modul pembelajaran SEM, singkatannya yaitu dari Support Education Model dengan tema Gebyar Galasir atau Gebyar Olahraga Permainan Galasir. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Lebihnya mudah-mudahan ini sebagai referensi kepada pihak sekolah, ya, dan bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekolah demi kemajuan sekolah SMP Negeri 1 Cikakak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.